Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Kami dari Barisan Anak Muda, sebagai anak yang akan melanjutkan pembangunan di tempat ini, kami ada beberapa pertanyaan kepada Bapak. Hal-hal dasar saja yang menjadi pertanyaan pertama kami adalah, kenapa Bapak bisa datang lagi kembali ke Kaimana setelah Bapak meninggalkan Kaimana cukup lama? Padahal kami tahu bahwa Bapak punya kehidupan di luar sana pasti sudah lebih baik, jauh lebih baik, Bapak punya keluarga semua baik. Tapi kenapa Bapak bisa terpanggil kembali untuk datang ke Kaimana, mau mengabdikan diri lagi kembali ke Kaimana? Panggilan untuk datang kembali ke Kaimana didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama adalah pertimbangan objektif. Adanya permintaan dari sejumlah elemen-elemen masyarakat di Kabupaten Kaimana yang menghubungi kami berkali-kali, bahkan mendatangi kami di Bandung untuk minta kesediaan kembali ke Kaimana untuk dicalonkan sebagai Bupati Kaimana. Awalnya saya menyatakan sikap untuk tidak lagi terjun di dalam tugas-tugas pemerintahan. Tetapi dengan semakin gencarnya permintaan, semakin gencarnya dorongan yang memotivasi kami untuk kembali ke pemerintahan, akhirnya kami menerima harapan-harapan dari masyarakat serupa itu. Ini adalah pertimbangan-pertimbangan yang bersifat objektif. Pertimbangan objektif lain lagi adalah kami melihat tentang kondisi penyelenggaraan pemerintahan di Kaimana yang belum bisa memberikan hasil yang optimal, terutama di dalam hal pemerataan hasil-hasil pembangunan. Inilah yang kemudian juga menjadi penguat bagi kami untuk datang ke Kaimana, kemudian mencalonkan diri sebagai calon Bupati Kaimana. Pertimbangan yang bersifat subjektif adalah bahwa kami merasa bahwa kami masih mempunyai kemampuan untuk mengurus pemerintahan. Pada diri kami ada pengetahuan, ada keterampilan, dan ada nilai-nilai yang hemat kami bisa bermanfaat untuk mengelola pemerintahan dengan baik di Kabupaten Kaimana untuk 5 tahun ke depan. Jadi kami mempunyai waktu yang ada, insya Allah adalah 5 tahun ke depan untuk memperbaiki kembali tatanan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kaimana hingga diharapkan ke depan bisa berlangsung dengan lebih baik lagi. Alasan subjektif berikut adalah bahwa kami melihat bahwa ikut mengurus pemerintahan ini merupakan ladang ibadah, di mana kami bisa berbuat yang baik, dan insya Allah perbuatan-perbuatan baik itu juga bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga pertama kami bisa berbuat kebaikan bagi daerah dan masyarakat, yang kedua juga kami dapat melakukan amal ibadah yang berharga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita tahu bahwa Bapak pernah menjadi karateker selama 3 tahun, dilanjutkan dengan masa jabatan sebagai Bupati 5 tahun. Hal-hal apa saja yang pernah Bapak lakukan untuk Kaimana? Karena kita dengar bahwa ada beberapa bisikan-bisikan di luar sana bahwa Bapak itu tidak buat apa-apa untuk Kaimana. Oleh sebab itu, masa tenggang waktu kurang lebih 8 tahun Bapak pernah mengabdi, apa-apa saja yang pernah Bapak lakukan untuk Kaimana? Langkah pertama yang kami persiapkan adalah dalam menghadapi pemilu pada tahun 2004, kami membangun kantor KPU. Jadi dulu kantor KPU sudah mempunyai kantor sendiri, bukan kontrak, tidak. Kantor sendiri sudah punya gitu. Dari kantor itulah kemudian dikendalikan berbagai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemilihan umum pada tahun 2004, kemudian terbentuk DPRD, dan kemudian juga DPRD itu bisa berfungsi mulai tahun 2004. Ya, hal yang kami perbuat di dalam mempersiapkan DPRD itu adalah kami membangun kantor DPRD mulai tahun 2003 sampai 2004. 2004 kami sudah punya gedung DPRD yang dipergunakan untuk ruang sidang, kemudian ruang komisi-komisi, kemudian ruang pimpinan dan sekretariat. Jadi ada 3 unit bangunan yang kami bangun pada waktu itu untuk mencukupi kebutuhan terbentuknya DPRD Kabupaten Kaimana. Alhamdulillah.
waktu pembentukan dan pelantikan DPRD Kabupaten Kemana dilantik di dalam gedung DPRD sendiri. Kemudian yang berkaitan dengan tugas kami yang berikut yaitu mempersiapkan pemilihan bupati dan wakil bupati. Itu kami lakukan termasuk membangun kantor bupati yang berada di Pasir Lombo. 3 unit juga yang dipergunakan. Yang pertama kali itu adalah gedung untuk bekerjanya bupati dan sekda dan ruang rapat, kemudian ruang untuk sekretariat daerah. Dan mulai membangun berbagai sarana prasarana yang diperlukan untuk itu, antara lain membangun gedung pertemuan di Kroi. Itu dibangun untuk itu. Dan juga kami kemudian juga untuk mempersiapkan itu mulai membangun kantor-kantor pemerintah yang ada di Jalan Kasuarina. Kami mulai dari 2005 sudah mempersiapkan pembangunan stadion yang disebut dengan Stadion Triton. Kami kemudian dalam masa pemerintahan dari 2005 sampai 2010 itu mencoba untuk mengemukakan visi pembangunan, yaitu Kaimana adalah kabupaten yang termaju di selatan Papua. Bidang pendidikan dengan membangun sekolah-sekolah yang lebih baik. Jadi kalau kita keliling Kaimana, kita melihat ada gedung-gedung sekolah bertingkat mulai dari Kroi sampai dalam kota ini, maka itu adalah gedung-gedung sekolah yang kami bangun di era 2005-2010. Ya. Kemudian juga dari 2005-2010 itu kita berupaya untuk memperbaiki pendidikan di tingkat sekolah lanjutan pertama dengan mulai memperkenalkan penggunaan komputer dalam belajar. Dan ternyata itu cukup efektif di dalam mendorong anak-anak untuk lebih awal mengenal teknologi informasi. Kemudian di samping mempersiapkan gedung-gedung pemerintahan, kami juga menyiapkan tenaga pendidik, di mana dari tahun 2000 antara 2005, 2006 sampai 2010 itu kami bekerja sama dengan UPI Bandung dan Universitas Negeri Cendrawasih untuk menyelenggarakan pendidikan guru bagi putra-putra Kaimana maupun mereka yang sudah menjadi guru, jadi untuk sertifikasi dan sebagainya. Hingga di Kabupaten Kaimana bisa tercukupi tenaga guru yang memadai. Kemudian di bidang kesehatan kami mulai menggagas untuk membangun rumah sakit. Jadi rumah sakit yang berada di Kilo itu dibangun pada era 2005-2010. Ya, kami membangun rumah sakit walaupun belum segera operasional ya, karena operasional itu nanti baru pada tahun 2011. Tetapi upaya yang kami lakukan itu adalah infrastruktur kesehatan disiapkan. Kemudian kami menyiapkan juga tenaga-tenaga medis dan tenaga paramedis. Kami waktu itu mulai mengirim anak-anak untuk mengikuti pendidikan kedokteran, kemudian mengikuti pendidikan keperawatan, bekerjasama dengan Politek Kesehatan di Manado. Cukup beberapa tahun kami mengirim peserta didik. Kemudian untuk pengembangan struktur perekonomian daerah yang tangguh, kami melihat bahwa produk-produk masyarakat yang berada di kampung, di distrik untuk menjangkau kota itu sulit. Hingga pada masa itu kami kemudian menetapkan kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan pelayaran perintis dengan menggunakan potensi pelayaran yang dimiliki oleh putra-putra Kaimana untuk melayari distrik-distrik baik dari Etna, kemudian dari Buruai sampai ke Teluk Argudi. Dan alhamdulillah itu bisa meningkatkan mobilitas orang, barang, dan lain-lainnya. Jika dengan demikian mereka bisa memasarkan produk mereka dengan biaya yang lebih hemat. Dan sebenarnya ada banyak hal yang dapat dilihat yang merupakan peninggalan dari masa 2005-2010. Tanpa infrastruktur pemerintahan yang kami bangun, maka barangkali boleh jadi juga bahwa kantor-kantor pemerintah juga tidak seperti yang ada sekarang ini. Jadi berdasarkan apa yang tadi Bapak sudah beritahukan, apakah saya bertanya apakah jalan yang 2 jalur itu pada zaman Bapak baru Bapak bangun atau setelah Bapak? Ya. Jalur 2 jalur pasar dan asrama, apakah itu di zaman Bapak atau setelah Bapak? Ya, pertama kali di bidang pendidikan karena kebutuhan akan studi lanjut bagi putra-putra Kaimana, kami membangun 2 asrama di Papua. Satu di Jayapura,
di mana kami berharap bahwa anak-anak yang berangkat studi ke kota Jayapura ada mempunyai tempat penampungan. Jadi dibangunlah asrama mahasiswa di Jayapura. Asrama 2 lantai cukup megah juga. Kami lengkapi juga dengan perabotnya. Kemudian pada masa itu kami biayai juga biaya operasional asrama tersebut. Yang berikut kami juga bangun, ada 2 unit, 1 unit saya bangun, kemudian 1 unit dibangun pada masa Pak Matias sudah 2010 diselesaikan, karena sebelumnya itu sudah direncanakan tapi kemudian diselesaikan pada 2011-2012. Jadi ada 2 unit asrama yang berada di Manokwari. Itu juga diperuntukkan bagi putra-putra Kaimana yang studi lanjut ke sana. Kemudian untuk putra-putra Kaimana yang studi di luar Papua, itu kami memberi juga bantuan berupa sekretariat. Jadi dapat dipergunakan untuk kegiatan mahasiswa berkumpul dan juga dapat dipergunakan untuk tempat menginap sebagian mahasiswa yang tidak punya pondokan. Itu di bidang pendidikan. Kemudian di bidang perhubungan, ya, di bidang perhubungan itu kami memperbaiki infrastruktur jalan. Ada jalan-jalan yang tadinya terkikis oleh ombak, abrasi. Pertama kali kami membuat breaker, pemecah gelombang, water breaker di laut kami buat. Dengan demikian bisa mengurangi hantaman gelombang ke pesisir. Yang kemudian nanti diteruskan di masa Pak Matias dengan membangun talut di pesisir pantai. Hingga dengan demikian bisa menahan daerah pesisir dari ancaman abrasi. Sejalan dengan itu juga kami membangun jalan-jalan dalam kota yang lebih baik dan lebih nyaman, antara lain di daerah Air Tiba sampai dengan Kampung Baru kami membangun jalan 2 jalur. Nah, kemudian kami mulai mengembangkan pasar, termasuk pasar ikan pada waktu itu. Kemudian memperluas pasar yang terus-menerus sekarang diperluas. Ada gagasan juga untuk memperluas pasar lagi gitu sebagai kegiatan transaksi masyarakat di bidang perekonomian. Pada masa itu untuk mendorong produktivitas masyarakat, kami juga meluncurkan kebijakan yang berkaitan dengan penjaminan kredit, yaitu pemberian kredit pada masyarakat. Pemerintah kemudian menyediakan agunan untuk pinjaman tersebut. Jadi kalau kredit macet, maka itu menjadi tanggungan pemerintah, bukan tanggungan dari nasabah tersebut. Alhamdulillah, tingkat pengembaliannya itu cukup bagus. Jadi yang kesimpulannya, Bapak pernah bangun asrama untuk mahasiswa Kaimana yang ada di Jayapura sama Manokwari. Terus jalan 2 jalur, terus kita lihat sekarang sekolah-sekolah yang bertingkat, itu juga hasil dari Bapak. Pasar, dan mungkin beberapa atlet yang pernah sampai ke luar kota. Itu semua. Bukan saja di bidang infrastruktur pemerintah, di bidang keagamaan juga kami membangun masjid, membangun gereja dan sebagainya. Bangunan rumah ibadah gereja Katolik yang berada di dekat airport itu adalah bangunan rumah ibadat yang kami kerjakan paling cepat itu. Dengan biaya yang murah, kami hanya biaya dengan 700 juta, gereja itu bisa selesai. Sangat luar biasa, Pak. Jadi kalau beberapa orang di luar sana bilang Bapak tidak buat apa-apa untuk Kaimana, itu tidak usah dipercaya. Karena kita sudah lihat jawabannya. Berbuat itu bukan untuk di-publish, tidak, tetapi kita berbuat itu sesuatu yang baik dengan benar, itu yang kita harapkan itu adalah amal ibadah. Bapak, saya mewakili teman-teman anak muda, hal apa saja yang Bapak lakukan untuk mendukung mereka dalam bidang olahraga, pendidikan, usaha, dan hal-hal positif yang akan mereka lakukan bersama pemerintah? Apa dukungan Bapak nanti untuk kami anak-anak muda? Kami akan melibatkan generasi muda per aspek-aspek kehidupan sosial politik. Di bidang politik kami berharap bahwa kami dapat mempersiapkan generasi muda sebagai generasi masa depan yang akan memainkan peran-peran politik. Dengan demikian maka kami berharap bahwa generasi muda akan banyak terlibat di dalam berbagai organisasi-organisasi kepemudaan, baik itu yang bersifat sosial, keagamaan, ekonomi, dan sebagainya. Kemudian juga generasi muda juga kami persiapkan untuk menjadi pelaku-pelaku ekonomi, pelaku-pelaku ekonomi produktif
di mana kami ingin mencoba untuk mengubah image atau citra generasi muda tentang lapangan kerja. Bahwa lapangan kerja itu bukan pada sektor-sektor formal semata, ya, tetapi juga pada semua sektor-sektor produksi itu adalah sama pentingnya. Jadi bagaimana nanti generasi muda mau menggumuli kegiatan-kegiatan produksi pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, peternakan, juga pada sektor-sektor perdagangan, sektor jasa, sektor industri, dan sebagainya. Jadi generasi muda ini kami harap nanti mereka bisa melakukan kegiatan produksi, kegiatan pengolahan, bahkan sampai pada kegiatan pemasaran. Itu difasilitasi oleh pemerintah. Kemudian untuk menumbuhkan kreativitas generasi muda, kita akan mendorong generasi muda untuk aktif di dalam konteks-konteks seni, budaya, olahraga, dan sebagainya. Tadi pada awal saya mengatakan bahwa masa 2000, 2005, 2010 itu adalah masa keemasan bagi perkembangan atletik di Kaimana. Betul. Nah, kami berharap bahwa ke depan ya hal serupa itu dapat diwujudkan kembali. Jadi kami berharap juga bahwa keberhasilan misalnya generasi muda yang ikut serta di dalam pesta-pesta Pesparawi, ikut di dalam musabaka MTQ dan sebagainya, itu akan dioptimalkan. Hingga dengan demikian kita berharap bahwa generasi muda menjadi generasi yang sadar diri tentang peran mereka di masa depan. Jadi generasi muda ini adalah generasi masa depan yang ada sekarang yang harus dipersiapkan, bahkan harus mempersiapkan diri mereka untuk mengambil peran-peran di masa depan, baik itu di bidang sosial, di bidang politik, maupun di bidang ekonomi. Ini harapan kami pada generasi muda, dan nanti ada treatment atau perlakuan-perlakuan bagi generasi muda untuk mempersiapkan mereka untuk mencapai hal-hal dimaksud. Saya Isakoriense. Saya sebagai anak asli Kampung Robo. Saya lahir di Kampung Robo pada tanggal 15 Mei 1989. Saya dan Pak Hasan terpanggil untuk maju sebagai bupati dan calon wakil bupati. Ini sangat penting sekali karena kami melihat situasi yang ada di Kabupaten Kaimana ini sekarang ini sudah sedang tidak baik-baik saja. Oleh sebab itu, kami pasangan Hasan Isa kami berkomitmen untuk maju di Pilkada tahun 2024 ini untuk merubah perekonomian di Kabupaten Kaimana ini. Karena kami tahu selama ini bahwa tidak ada pemerataan dari pemerintahan sekarang ini untuk masyarakat Kabupaten Kaimana yang ada yang mendiami Kabupaten Kaimana Raya. Sebab itu kami berkomitmen untuk maju sebagai calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kaimana di tahun 2024. Harapan kami ketika nanti kami terpilih sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Kaimana, harapan kami juga akan menggerakkan sektor di bidang kepemudaan. Kami akan bergandengan tangan dengan anak-anak muda di Kabupaten Kaimana, sehingga kami juga akan membuat program-program bersama-sama dengan pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Kaimana, yaitu ada UKP-UKP yang ada di Kabupaten Kaimana ini. Kami juga akan bergandengan tangan juga seperti KNPI, kemudian organisasi-organisasi pemuda yang lain yang ada. Baik itu organisasi pemuda keagamaan, bahkan organisasi-organisasi yang lain. Itu yang kami akan meningkatkan hal ini. Sehingga kami punya pemuda-pemuda di Kabupaten Kaimana ini juga, mereka tidak memfokuskan pikiran mereka itu ke hal-hal yang negatif. Tetapi kami mau sehingga ada kolaborasi antara pemerintah dan pemuda-pemuda di Kabupaten Kaimana ini, sehingga nanti ketika kami terpilih, kami juga akan buka ruang diskusi dengan pemuda-pemuda, sehingga pemikiran-pemikiran atau gagasan-gagasan ide yang ada di pemuda-pemuda yang ada, sehingga
kami bisa sama-sama sharing dan diskusi sehingga kita bisa itu menjadi salah satu program prioritas yang nanti kita kembangkan dalam pemerintahan kami ketika kami terpilih.